Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah untuk tahun ini Bang Toha berada di kampung halaman yang dimana biasanya kalau puasa pasti masih berada di Malaysia. Tapi kali ini alhamdulillah bersyukur punya kesempatan bisa berkumpul sama keluarga dan menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Dan di sini Bang Toha tengah jalan-jalan sore cari minuman. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada bazar. Jualannya macam ini sahabat semua. Jadi kali ini mau beli es ATC. Kalau di sini dibilang es campur ya, karena campur-campur. Di sini untuk harganya Rp1.20 sahabatku semua. Jadi memang kalau untuk jualan di kampung itu cukup murah. Rp1.20 kita ambil sendiri. Jadi kalau tiap petang atau tiap sore yang jualan es batu campur atau es ATC atau es campur memang cukup sangat laris manis. Kebetulan di kampung ini kawasan area pondok pesantren nih sahabat semua. Jadi yang beli anak-anak pondok pesantren. Harganya Rp5.000. Kalau di Malaysia setiap sore kan pergi ke bazar Ramadan. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha ya seperti ini sahabat semua. Dan saya termasuk orang Indonesia yang bisa merasakan suasana puasa di dua negara, yaitu di Malaysia dan juga di Indonesia. Kalau di Indonesia saat sahur itu cukup lumayan meriah sahabat semua. Cuma Bang Toha belum sempatkan buatkan video ya. Nanti kalau Bang Toha sempat akan buatkan video yang gimana kejut sahur atau biasa di sini disebut tontongkwek. Dan di sini untuk harga gorengan seperti tempe, cucur sayur cucur atau cucur sayur harganya sekitar Rp1.000. Rp1.000 itu persamaan berapa ya? 25 sen sahabat semua. Ini istri beli es campur. Berapa Dek ini? Es ATC kalau di Malaysia, tapi kalau di Indonesia es campur. Jadi di sini sistemnya ambil sendiri. Dan harganya Rp5.000 satu gelas atau satu cawan atau Rp1.20. Jualannya di tenda di tepi jalan macam ini sahabat semua. Jualan dengan harga Rp5.000 atau Rp1.20 ambil sendiri. Ini kira macam sedekah lah. Jadi jualan sambil bersedekah. Rp5.000 ambil sendiri. Dan biasanya makin petang makin ramai yang beli sahabatku semua. Macam ini Rp5.000. Ini kalau kira untung memang untungnya sangat sedikit sahabatku semua. Ya mungkin yang jualan ini hitung-hitung sambil sedekah di saat bulan Ramadan. Hal yang tidak pernah saya jumpai di Malaysia, di Indonesia hal biasa, yaitu meminta sumbangan secara keliling. Jadi kalau di Malaysia tidak ada meminta sumbangan secara keliling seperti ini sahabat semua. Beda dengan di Indonesia. Beli berapa Bu? 3. Beli 3? Rp15.000. Mana Mas lebih? Jadi dua ini Rp10.000 sahabatku semua. Bayangkan dua ini Rp10.000. Ini cawan besar ya. Rp10.000 itu sama dengan Rp2.50. Jadi memang harganya benar-benar sangat murah gila. Kalau dulu Bang Toha semasa berada di bazar Ramadan yang ada di Malaysia juga sering mendapat sedekah makanan daripada penjual yang ada di bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Apalagi kalau ditanya orang mana wah, orang Seberang, mereka kadang-kadang kalau saya kasih uang itu tidak mau. Jadi itulah pengalaman saya ketika jalan-jalan di bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Orang-orangnya yang begitu sangat ramah tamah. Dalam sedekah pun juga tidak pernah cukup. Dan satu hal lagi yang saya kagum, orang-orang Malaysia itu kalau mereka bersedekah tak kisah dari mana dan dia siapa. Masya Allah,
sangat laris manis sahabatku semua. Karena terlampau murah. Bayangkan, dua cawan sebesar ini cuma Rp10.000 atau Rp2.50. Sangat penuh sesak sahabatku semua kalau tiap petang di kampungnya Bang Toha. Yang jualan pun juga laris manis. Kali ini Bang Toha mau beli cilor. Nah, ini jajanan yang cukup sangat murah meriah. Jadi seperti ini jualan orang yang ada di Indonesia sahabatku semua. Misal kata ini jualan makanan sederhana, akan menggunakan motor untuk dijadikan alat jualan dan biasanya akan keliling kampung. Kali ini Bang Toha beli cilor. Ini cilor itu macam aci atau tepung ubi kayu pakai telur. Di sini ayam pun dijual macam ini sahabatku semua. Jadi ada yang jual ayam, ada yang jual bebek. Jadi untuk harga makanan di Indonesia itu beribu-ribu. Macam ini kalau beli jajan minimal Rp5.000. Rp5.000 ini bersamaan dengan Rp1.20. Kalau di Malaysia ada murtabak, di Indonesia juga ada martabak. Ini harganya dari mulai Rp6 hingga Rp3. Ada juga martabak manis atau biasa kalau di Malaysia disebut apam balik. Harganya dari mulai Rp15.000 sampai Rp35.000. Jadi harga di Indonesia itu puluhan ribu sahabat semua makanannya. Di sini motor memang sangat ramai sahabatku semua. Apalagi kalau petang-petang menjelang mau azan maghrib, ramai yang datang untuk mencari makanan untuk berbuka puasa. Sayangnya nggak ada bazar Ramadannya. Mungkin kalau ada bazar Ramadannya juga sangat ramai. Jadi kalau murtabak Indonesia itu digoreng secara garing sahabatku semua. Martabak telur, Bos. Kalau di Malaysia kan martabaknya agak basah-basah, tapi kalau di sini goreng garing. Dan di sini juga ada salah satu kue yang kurang lebih mirip seperti di Malaysia, namanya martabak manis. Masnya tengah buat. Kalau di Malaysia biasanya disebut apam balik. Jadi untuk proses pembuatannya pun juga sama, rasanya pun juga sama, cuma hanya beda nama saja. Di Indonesia jualan sate pun pakai motor sahabat semua. Untuk kali ini sate abang-abangnya ini sudah habis ya, karena rame yang datang pengunjung sehingga jualannya pun awal habis. Dan di kampungnya Bang Toha makanan yang paling populer adalah mie ayam. Jadi kalau untuk makanan di sini memang rata-rata mie ayam bakso yang paling populer. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk jualan TOS hari ini cukup lumayan rame. Jadi kalau di Indonesia TOS seperti ini petang-petang banyak digemari warga kampung sahabatku semua. Satu cawannya Rp 3.000, tapi bukan Rp3.000, Rp3.000. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya bisa merasakan suasana Ramadan di kampung halaman. Sekian lama Bang Toha kebiasaannya selalu berpuasa di Malaysia, tapi kali ini alhamdulillah berada di kampung halaman. Dan tadi Bang Toha beli salah satu makanan yang sama seperti di Malaysia, tapi kalau di kampung Indonesia beda namanya. Namanya murtabak manis. Jadi kalau di Malaysia dinamakan murtabak manis, tapi kalau di Indonesia kok malah terbalik ya. Kalau di Malaysia dinamakan apam balik, kalau di Indonesia dinamakan murtabak manis. Dan ini harganya Rp18.000 atau setara berapa ya? Rp18.000 empat kali ini. Tak sampai Rp4 lah. Ini sekitar tak sampai Rp5. Ini sekitar Rp4. Jadi Rp4 kurang sahabatku semua. Seperti ini bentuknya. Dan bentuk rasa sama macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi rasa, dari segi tekstur sama, cuma beda nama saja.
Di Malaysia apam Bali, di Indonesia murtabak manis. Kemudian tadi Bang Toha beli murtabak yang telur atau martabak telur. Tapi di Indonesia tidak dikasih kuah kari, melainkan dikasih acar mentimun sama cili. Jadi cara makannya seperti ini sahabatku semua. Kalau di Malaysia murtabak kan dikasih kuah ya. Tapi di sini tidak sahabatku semua. Di sini cuma dikasih cili dan juga makan murtabaknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu lebih ke lembut ya, lembut tidak keras. Kemudian kalau dicocol dengan kuah kari, sangat mantap. Namun setiap orang punya selera berbeda-beda. Selesai makan, kali ini Bang Toha mau pergi ke tempat jualan air minumnya Bang Toha, yang dimana kebetulan istri tengah jualan di sana. Dan saya akan sebang-sebang bagaimana perasaan dia setelah saya berada di kampung halaman dan ingin menceritakan perbedaan puasa di Malaysia dengan di Indonesia. Mbak Feni, puasa di sini tidak ada yang berbuka di musola ya? Di masjid? Ada tapi sedikit. Di masjid ada menyediakan makanan berbuka puasa tak? Ada. Ada tapi sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Oh, berarti agak berbeda Mbak Feni dengan suasana masjid yang ada di Malaysia. Kalau masjid-masjid di Malaysia kebanyakan menyediakan makanan berbuka puasa itu ramai sekali. Jadi sehingga warga kadang-kadang ramai yang berbuka puasa di masjid. Di sini nggak ada ya masjid yang punya tempat makan sendiri, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kalau di sana itu masjid ada tempat makannya sendiri. Masak-masak Mbak Feni? Nggak ada. Oh, jadi sepanjang saya Ramadan di kampung, di sini jarang saya lihat orang berbagi seperti bubur atau makanan. Biasanya hari apa Mbak? Kalau ada orang berbagi makanan itu? Biasanya sekolah. Oh, biasanya anak-anak sekolah. Oh, selain anak-anak sekolah? Jarang sekali ya. Jadi kata Mbak Beni, kalau di sini itu jarang sekali sahabatku semua. Tapi kalau di sana, misal kata petang-petang banyak sekali berbagi makanan. Kebetulan istrinya Bang Toha tengah isi cuci-cuci. Nanti kita sembang-sembang dengan sang istri. Bagaimana adik perasaannya sekian lama tidak pernah berpuasa dengan sang suami, akhirnya bisa puasa bersama sang suami? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang ya. Ya. Belasan tahun tidak pernah berpuasa sama suami ya? Tidak pernah sama sekali. Belasan tahun tidak pernah puasa bersama suami. Lebaran pun tak pernah ya? Tak pernah. Tapi kini alhamdulillah bisa Ramadan di kampung, bisa Lebaran di kampung ya Dek ya. Dek, saya mau tanya. Di sini misal kata saat maghrib, musola, masjid itu tidak menyediakan makanan berbuka puasa ya? Tidak ada. Oh, berarti ada perbedaan ya Dek ya. Kalau di sana Dek, kalau kita ke musola atau ke suro atau ke masjid, kita itu sekali berbuka puasa di situ ada makanan. Tapi kalau di sini kalau membagikan makanan waktu apa Dek? Waktu mau buka. Tak, waktu mau buka puasa. Kalau mau membagikan makanan di masjid biasanya dibagikan waktu apa gitu? Waktu mau buka. Waktu mau buka puasa? Iya. Loh katanya nggak ada buka puasa di masjid. Kan dibagi di jalan-jalan. Bukan ditaruh di masjid. Oh, berarti kalau warga di sini misal kata mau bagi makanan itu tidak ditaruh di masjid, Iya. tapi di Di jalan-jalan. jalan dikasih orang kalau orang sedang lewat. Tapi sepanjang Ramadan saya di kampung kok belum pernah melihat. Belum, biasanya itu pertengahan Ramadan. Oh, biasa pertengahan Ramadan baru ada orang yang bagi-bagi makanan. Oh, jadi agak berbeda budayanya. Kalau di sana Dek, start bulan Ramadan sampai 30 hari ramai orang yang bagi makanan.
biasanya akan dikirim ke masjid. Tapi di sini masjid nggak ada yang bawa makan banyak-banyak berbuka puasa, nggak ada. Untuk bagi makanan di masjid pukul berapa? Selepas Isya? Ya kalau tadarus saja. Kalau tadarus saja berarti selepas sholat tarawih ya. Ya. Jadi itulah sahabat semua perbedaannya ketika membagi makanan di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau di Malaysia kan petang-petang makanan sudah tersedia banyak, kemudian kita berbuka puasa bersama-sama di masjid. Tapi kalau di sini bagi makanannya saat tadarus saja ya. Dan kebetulan nanti Bang Toha juga mau bagi makanan gorengan deh ya. Kita beli gorengan. Jadi super thank daripada sahabat-sahabat dari Malaysia, Bang Toha sudah belikan gorengan. Nanti kita bagikan kepada orang yang tadarus ya dia. Sekalian bagi apa deh? Es teh tak? Nanti bagi es teh di tadarus tapi untuk anak-anak kecil. Oh, nanti bagi tadarus untuk anak-anak kecil ya. Oke sahabat semua, videonya dilanjut, nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana saat tadarus di kampung halamannya Bang Toha. Kebetulan kali ini bersama sang istri mau belanja dulu deh ya. Mau pergi belanja dulu sahabatku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian lama tidak pernah berbuka puasa bersama, tidak pernah lebaran bersama. Akhirnya sampai juga waktunya bisa puasa di kampung halaman deh ya. Jadi istri saya ini saya tinggal terus sahabat semua, saya tinggal merantau belasan tahun. Lebaran pun kadang-kadang menangis, belasan tahun ditinggal suami, kapan kita lebaran bersama. Dan ini akhirnya bisa lebaran bersama dia. Dan itulah cerita hari ini yang dimana ada sebuah perbedaan soal berbagi makanan ketika saat bulan Ramadan, khususnya di masjid. Jadi kalau masih di kampung di Indonesia, kalau maghrib itu tidak ada makanan tersedia deh ya. Jadi tidak ada makanan tersedia, tidak bisa berbuka puasa di masjid. Jadi ada perbedaannya. Kalau di Malaysia, di surau ataupun di masjid banyak makanan dan biasanya warga akan berbuka puasa di masjid atau di surau. Oke sahabat semua, video ini bagi informasi dan hiburan buat para sahabat semua tentang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia saat bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.